Bismillahirrahmanirrahim. 5 prinsip manifestasi melalui proses mistik. Mistik di sini merujuk pada hal-hal gaib ya, atau sesuatu yang belum lo pahami, seperti supranatural dan di luar pemahaman umum, atau pengalaman spiritual mencari kekuatan ilahi dan kebenaran yang tersembunyi. Tujuannya mendapat keselarasan dengan semesta. Kalau diklasifikasi ada 5 hal, yaitu sensasi, persepsi, intuisi, ekspektasi, dan evaluasi. Mari kita bedah satu persatu. Sensasi adalah semua tangkapan dari indera lo. Nah, semua sifatnya itu hanya sensasi. Secara fisika kuantum semuanya itu adalah getaran. Tapi gimana getaran ini kemudian diterjemahkan oleh pikiran menjadi realitas yang lo yakini? Itu yang gue sebut sebagai persepsi, yaitu satu pengalaman dibaca jadi persepsinya. Bisa berbeda-beda pada setiap orang. Nah, kunci berikutnya adalah gimana lo mempersepsikan suatu peristiwa bergetar dalam olah rasa. Di sini lo belajar tentang kepekaan rasa ini. Sebenarnya, perasaan itu hanya mengaktifasi mode pikiran unlimit lo. Itu yang gue sebut sebagai perhatian selektif. Dan di alam bawah sadar, seolah-olah itu terjadi cuman secara kebetulan aja. Jadi kunci berikutnya adalah tentang persepsi tadi. Nah, yang perlu lo cermati itu adalah rasa. Apakah ketika lo mempersepsikan itu dasarnya rasa kekurangan atau keberlimpahan? Optimis atau pesimis? Karena ini nanti yang bikin perbedaan dalam tindakan lo menuju kondisi keberlimpahan. Ketika lo punya rasa dari dasar keberlimpahan, lo optimis, lo lebih peka membaca peluang. Dan itu yang gue sebut momentum, di mana lo mengalami sebuah sinkronitas, itu karena lo cuma fokus membuka peluang dan mengaktifkan perhatian selektif. Terus, intuisi itu sebuah mekanisme di mana lo mendapatkan informasi yang sangat halus, tapi tidak melalui proses linear, yang datangnya tiba-tiba. Orang kaya membuat keputusan besar. Biasanya mereka mampu memilih sesuatu secara cepat yang tidak berdasarkan data semata, tapi intuisi. Dan intuisi itu terkait dengan bagaimana lo menemukan momentum tadi. Lanjut evaluasi, karena sebenarnya ketika lo belajar spiritualitas nggak ada kata udah sampai. Semuanya adalah proses dari satu proses untuk menuju ke proses berikutnya. Makanya evaluasi itu diletakkan apakah kita masih selaras dengan evolusi jiwa kita. Nah, di titik inilah Al-Quran Surat Asy-Syams ayat 7 mengatakan, wa nafsi wa ma sawwaha, yang artinya, dan jiwa serta penyempurnaannya. Disitulah lo, gua dan kita semua diingetin untuk menyempurnakan jiwa kita, untuk mengubah sesuatu. Jadi dalam spiritualitas semua hal adalah mulai, dan pada saat mulai berproses, itulah awal untuk memulai hal berikutnya. Semakin lo evaluasi, lo akan semakin adaptif dan siap untuk bergerak lebih, selaras dengan segala yang ada yang melingkupi diri. Lo bahasa Islamnya disebut menerima takdir. Dari situ kita sesungguhnya memproses manifestasi. Assalamualaikum.